Shalom semuanya. Kali ini saya membawakan sebuah tema, sebuah hubungan dimulai dengan komunikasi. Udah hampir semingguan ya saya nggak bikin konten YouTube karena kesibukan saya di rumah, beres-beres rumah. Terus karena rumah saya banyak dikerjain, saya ganti kunci. Ternyata kuncinya idem aja, bisa dibuka orang. Padahal kuncinya baru, saya beli baru di online. Berarti memang handphone saya ini dihacker orang, jadinya tahu saya belanja di mana. Kemungkinan besar itu. Masa saya beli, saya pasang, besokannya saya pasang, kemudian saya buka lagi, hari ini baru saya buka nih, sama hasilnya. Ntar ya udahlah, mungkin kuncinya saya cabut-cabutin aja lah. Udah saya kunci, terus saya cabut aja kuncinya. Kunci aslinya saya cabut, coba bisa dibuka lagi apa enggak sama mereka. Sampai segitunya mau rumah orang mah kalau mau beli aja, bayar aja harga sekian, mau apa enggak ya udah gitu. Susah-susah banget sampai ngerjain sana sini make macem-macem, aneh. Oke, mengenai sebuah hubungan dimulai dengan komunikasi. Dalam bab pertama, kejadian pertama dalam firman Tuhan itu, Allah menciptakan kan langit dan bumi, segala isinya ya kan. Allah menciptakan itu dengan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman berarti Tuhan mengucapkan kata-kata, ya kan. Pada awalnya Tuhan berfirman, jadilah terang dan petang, cakrawala, air ngumpul di dalam suatu tempat, dan ada tempat kering yang namanya daratan juga. Terus Tuhan berfirman mengenai tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Terus ya gitu mengenai benda penerang, matahari dan bulan. Ya kan, semuanya dengan Tuhan berfirman sampai hari ke-6. Nah, maka dalam sebuah keluarga itu, seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, kan berarti anak itu memerlukan, pertama kali kan nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berjalan, semuanya harus belajar, termasuk komunikasi. Huruf A, B, C dia harus belajar, mengucapkan kata-kata pun dia harus belajar. Itu dimulai awalnya dari sebuah keluarga. Di dalam sebuah pekerjaan, kita melamar pekerjaan pun ada interview. Di situ kita ditanyakan pengalamannya di mana aja, terus mau gaji berapa, ya kan, standar gaji kamu berapa. Di situ akan dibicarakan semuanya di dalam wawancara interview, ya kan. Interview nggak cukup sekali, 2 kali. Jadi sebuah komunikasi itu penting, apalagi di dalam sebuah hubungan keluarga, ya kan. Contohnya nih, suami saya orangnya pendiam, dari pacaran pun pendiam, banyak kan saya yang gitu, ya kan. Nah, terus ya gitu, waktu pacaran sih masih mending ya, kalau ngomong masih berdua gitu. Tapi setelah menikah, misalnya saya lagi ngomong, "Pah, ini begini nih, Pah." Gitu, gini. Mukanya kemana? "Ih, kok begitu sih?" Saya ngomong gitu kan. "Ya udah, mau ngomong aja." Katanya, "Saya denger kok," katanya gitu. "Kamu orangnya terlalu bawel," gitu. Kalau menurut saya, kita kan kalau ngomong kan harus ada 2 arah, ya kan. Misalnya saya ngomong, ada yang nimpalin gitu, ya kan. Kan enak gitu loh, TikToknya enak. Ini mas saya ngomong kayak ngomong sama tembok, udah males. Akhirnya saya nggak terlalu banyak ngomong, jadi ngomong seperlunya aja gitu. Terus jadinya kalau misalnya saya mau ngomong gitu, enakan sama temen daripada sama suami kalau menurut saya mah. Karena kenapa, dia tuh terlalu pendiam gitu loh. Tapi dia tahu gitu, dia tahu apa yang saya mau. Malah kadang-kadang saya nggak ngerti gitu maunya dia. Contoh ya. Tapi sih kadang waktu pertama kali sih saya juga dia kurang ngerti juga apa yang saya mau gitu. Nah, contoh waktu perkawinan pertama, dia beliin saya jam tangan gitu, walaupun nggak gitu mahal ya kan. Bukan jam tangannya, masalahnya saya nggak biasa pakai jam tangan gitu loh. Tapi dia beliin gitu loh. Akhirnya kan nggak kepake, sayang uang. Mestinya kan dia tanya, kalau misalnya saya kasih hadiah kamu ini mau nggak gitu, ya kan. Jangan main nih dibeliin udah dikasih gitu loh.
belum tentu saya cocok gitu, belum tentu, karena sih nggak biasa pakai jam tangan gitu. Kulit saya kalau saya pakai sesuatu di tangan yang terlalu ini agak gatel kulitnya gitu. Sebenarnya saya nggak biasa pakai jam tangan. Itu salah satu contoh kurang komunikasi, ya kan. Mestinya kan semua dikomunikasikan gitu, ditanya apa, gimana maunya apa, seneng nggak kalau misalnya saya beliin ini gitu, apa gimana gitu. Kadang-kadang saya aja kalau mau beliin dia baju, karena kan dia cowok kan orangnya agak cuek ya, jadi kalau mau beliin baju saya tanya, kamu sukanya warna apa, suka warna ini. Tapi selera baju saya sama selera baju dia beda gitu loh. Dia senangnya yang polos aja gitu. Saya beliin yang terlalu unik-unik, akhirnya nggak kepake. Saya pikir ini bagus nih, keren juga gitu ya kan, biar tambah modis. Tetapi ternyata dia nggak suka gitu. Jadi segala sesuatu tuh harus kita komunikasikan ya. Dengan kita komunikasi, kita ngomong dulu gitu. Akhirnya kan nggak buang-buang uang, nggak buang-buang tenaga kita juga, ya kan? Nah, makanya dalam sebuah hubungan itu komunikasi penting banget, paling penting, paling utama. Jangan sampai karena salah komunikasi akhirnya jadi ribut gitu, ya kan? Karena salah komunikasi doang, salah mengartikan. Kadang bisa salah mengartikan kan, maksud kita begini, maksudnya beda, ya kan? Contoh nih, ini kisah nyata nih. Ada orang datang ke toko saya, dia temen lah gitu. Dia kan orang Betawi, ya kan? Terus gitu dia nungguin mama saya, pengen tahu nih arti kata ini apa, katanya gitu. Nah, pas ada mama saya, dia cerita ada orang datang ke kampung dia malam-malam, katanya gitu. Terus dia tinggal di tempat kontrakan gitu, ada sebuah rumah dikontrakin gitu. Dia tinggal di situ, bapak-bapak baru sendirian datang bawa barang-barang. Nah, jam 4 apa setengah 4 gitu dia datang, dia keluar rumah. Nah, dia nggak tahu kalau dekat situ ada galiannya cukup dalam, itu untuk sumur, untuk membuat sumur bor gitu. Kan cuma ditutupin doang, ditutupin pakai daun pisang, pakai itu, pakai papan, tapi papannya itu udah rapuh, keinjaklah sama dia, akhirnya dia jatuh ke dalam, jebok gitu ya kan, bunyi kencang. Akhirnya kan ada jam segitu mungkin ada orang mau sholat atau gimana, akhirnya kedengeran gitu loh, coba ada apa sih, katanya gitu. Datanglah 4 orang ke sana, dilihat, termasuk teman saya ini, dilihat, terus kayaknya ada yang jatuh nih ke sumur, katanya gitu. Ini buktinya posisinya udah berbeda gitu. Pas di center, coba ada yang bawa center apa bawa korek api atau bawa apa. Akhirnya ada yang bawa korek api kan, kadang ada yang ngerokok kan, dibuka. Kayak ada orang gitu. Coba ada yang punya handphone nggak? Ada senternya, coba di center kan. Udah di center, ternyata ada orang jatuh ke lubang. Terus gitu, Pak, ngapain masuk ke lubang? Saya nggak tahu, katanya ada lubang, katanya gitu. Terus udah gitu, udah dong, ya udah, saya tolongin ya, katanya gitu. Ntar aja. Hah? Ntar aja ya Pak. Ya udah deh, ntar saya balik lagi ya Pak. Bener ya Pak, ntar aja. Gitu. Udah dong, dia pergi nih berempat. 2 jam kemudian datang dong, bapaknya juga udah lemes kan. Pak, udah ya Pak, saya tolongin sekarang dong. Sekarang ya, saya tolongin. Terus gitu, udah datang udah per 6 apa per 7 gitu. Ntar aja. Hah? Ntar aja. Pak, udah 2 jam loh Pak. Nanti bapak mati loh, meninggal di dalam, katanya gitu. Terus gitu, dia ngomongnya gimana sih, kayak orang gila, katanya beneran meninggal, katanya gitu. Terus gitu, ngomongnya ntar aja. Kita mau nolongin, ngomongnya ntar aja, katanya gitu. Terus kata mama saya gini, salah kali, dia bukan ngomongin ntar aja. Teraje, kata mama saya gitu. Teraje. Apaan teraje? Saya nggak tahu artinya teraje, kayak gitu. Terus saya gitu, mama saya ngomong teraje itu artinya tangga, bawainlah tangga. Ya ilah, katanya gitu. Dia ngomongnya tangga. Kenapa dia nggak ngomong tangga? Dia ngomong teraje, kegedean tahu. Di situ orang Betawi semua, gitu. Terus saya gitu, ya kasihan juga ya, akhirnya meninggal, katanya gitu. Nah, karena salah mengartikan komunikasi, akhirnya kan persepsinya beda. Yang orang ini maksudnya ini,
maksudnya ya udah ntar aja. Yang satu ngomongnya teraje. Teraje itu artinya tangga, itu bahasa Sunda gitu loh. Nah, karena mengartikan salah, akhirnya kan meninggal dengan sia-sia, ya kan? Karena salah komunikasi, salah persepsi, salah mengartikan. Jadi menurut saya sebuah komunikasi itu penting. Contohnya di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 11 ini mengenai menara Babel, ya kan? Seluruh bumi satu bahasa, satu logatnya. Terus mereka sepakat nih buat batu bata, ya kan, membakarnya baik-baik. Terus batu bata itu menjadi sebuah batu gitu. Terus udah gitu tergala-gala menjadi sebuah tanah liat. Tergala-gala waktu itu juga saya nggak ngerti ya maksudnya apa ya tergala-gala. Nah, maksudnya itu mereka akan mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mau dicari nama nantinya namanya apa? Belum dicari nih namanya. Mereka baru berapa orang bersepakat gitu loh. Yuk kita bikin menara, bikin batu baranya kurang lebih begini caranya. Terus ya gitu, ya terus pakai tanah liat ditempel-tempel gitu. Nah, waktu dia mendirikan, manusia bersepakat mendirikan, akhirnya kan ngelompok sebanyak orang lah ngelompok, akhirnya ya udah ayo kita bikin menara gitu sampai ke langit gitu, biar kita lihat Tuhan tuh ada di mana gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus Tuhan melihat nih menara yang didirikan manusia. Kemudian mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan untuk usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan pernah dapat terlaksana. Karena mereka kan benar-benar berkelompok dan unity, kerjasama gitu ya kan. Kerjasama untuk satu rencana yang mereka ingin buat sebuah menara, ya kan. Karena mereka mempunyai satu bahasa dengan satu logat, kan semuanya mengerti gitu. Jadi Tuhan melihat, wah kayaknya nggak baik nih. Kalau misalnya pakai satu bahasa, satu logat tuh nggak baik gitu. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka pada saat itu ya kan. Jadi bahasanya nggak dibikin satu, bikin macam-macam bahasa, beragam-ragam bahasa. Jadi ada bangsa Elam, ada bahasa Edom pada waktu itu ya kan. Ada Yudea, Israel, ya macam-macam lah bahasanya, macam-macam gitu loh. Nggak mungkin satu bahasa lagi gitu, dipecah-pecah gitu. Akhirnya menara itu nggak jadi sampai ke langit. Kalau misalnya seandainya kita berkhayal ya kan, kalau misalnya menara bangsa itu satu bahasanya tetap jadi, berarti kan menara itu benar-benar bisa sampai ke puncaknya, sampai ke langit ya kan, seperti yang mereka rencanakan. Tapi kan Tuhan tidak menginginkan itu. Manusia itu cepat sombong, orangnya cepat angkuh gitu. Jadi lebih baik mereka terpecah belah dengan bahasa mereka masing-masing. Karena pada saat itu bahasanya dikacaukan, sehingga dengan beragam-ragam bahasa, akhirnya menara Babel itu tidak akan pernah jadi. Dan menara itu dinamakan menara Babel. Ceritanya begitu. Pada saat itu, di saat itulah terjadi berbagai macam bahasa yang ada. Jadi kalau misalnya kita ada di Indonesia, ya lebih baik kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kalau kita di daerah lain, kecuali misalnya kita di daerah Bogor ya kan, rata-rata mayoritas orang ngomongnya pakai bahasa Sunda. Kalau di Pekalongan orang mayoritas pakai bahasa Jawa ya kan. Tapi kan bahasa induknya adalah bahasa Indonesia. Jadi lebih baik kalau kita pergi ke Jakarta atau kemana, kalau bukan orangnya ini, lebih baik kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi sama-sama mengerti gitu, ya kan? Nggak ada salah persepsi. Jadi lebih baik demikian. Dengan sebuah komunikasi juga kita bisa mengelobi orang ya kan, supaya misalnya perusahaannya mau bekerja sama dengan perusahaan A, mau bekerja sama perusahaan B.
mengutus orang kan ke sana supaya orang itu mau kerjasama, dan perlu adanya sebuah komunikasi yang baik, sebuah perencanaan planning yang baik untuk semuanya itu terjadi gitu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi yang baik kan, maksudnya dia nggak mengerti gitu apa sih sebenarnya planningnya, goalnya apa gitu, tujuan akhirnya apa. Kalau nggak, menurut dia nggak terlalu bagus planningnya, ya nggak mungkin terjadi semuanya, ya kan. Jadi sebuah komunikasi itu penting, harus ada dua arah komunikasi itu harus dua arah gitu. Nggak mungkin satu arah aja, kita nggak ngerti kalau satu arah aja, nggak mengerti gitu loh. Contoh misalnya saya nggak suka makan terlalu banyak lemak, ya kan, tapi pasangan saya nggak tahu kalau itu saya nggak suka gitu. Jadinya akhirnya dia beliin sesuatu yang saya nggak suka kan, akhirnya kan sayang kalau nggak dimakan, ya kan. Jadi sebuah komunikasi itu penting, apalagi suami istri. Kalau kita diam aja, misalnya pasangan kita diam aja, nggak ngerti gitu maunya dia apa sebenarnya, kan kita kayak tebak-tebak buah manggis, ya kan. Untung aja maksudnya dengan saya memperhatikan, saya ngerti gitu, oh dia kurang lebih begini, oh ya kurang lebih dia sukanya begini, dia sukanya yang kering, kalau saya sukanya yang berkuah, jadinya agak-agak kebalik gitu, ya kan. Jadi kalau makan, kalau dia nggak suka ya udah, banyak kan sih dia beli di luar ya, jadi saya masak kebanyakan buat orang tua saya aja dan buat saya makan gitu. Kalau dia suka dia makan, kalau dia nggak suka dia nggak makan, begitu sih. Karena dia sukanya yang kering-kering, saya nggak gitu terlalu suka yang kering ya, makanan yang kering-kering saya kurang gitu suka gitu. Jadi sebuah komunikasi itu penting ya, kita bicara ngobrol itu penting, ya kan. Tapi bicara ngobrolnya itu yang positif, bukan yang menjatuhkan orang ya, bukan yang gosip gitu, makin digosok makin sip. Wah, saya nggak suka banget gitu. Saya dengar gosip itu paling terakhir gitu. Dan saya nggak suka ngegosip, nggak terlalu suka ngegosip, nggak terlalu, maksudnya dengerin kabar-kabari yang gosip-gosip kayak begitu gitu. Kalau misalnya di gereja ada berita begini, saya nggak gitu, nggak, pasti saya pendengar yang terakhir. Saya nggak terlalu banyak ngurusin hal-hal demikian gitu, ya kan. Soalnya kayak misalnya di tempat saya dagang, ya kan, tetangga saya gosipin saya, ih dia piara tuyul gitu, sering banget dia piara tuyul kayak gitu. Terus kayak gitu, karena saya sering digosipin gitu, udah biarin aja lah, bodo amat. Kita juga berapa bulan juga hilang, bener kan, hilang sendiri gitu loh. Karena dia pesaing saya, dia sebelah toko saya, padahal dia lebih kaya dari saya. Tapi nggak tahu ya kenapa ya, dia kiri banget. Kalau dia ada yang belanja beli 2 kodi pun saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat model apa kayak, barang apa kayak yang laku, bahannya kayak gimana, saya nggak mau lihat beneran. Saya tipenya nggak suka seperti itu gitu. Nggak mau peduli lu mau jualannya seperti apa, bilang ini desainer terkenal lo yang bikin, yang rancang, padahal mah dia yang gambar sendiri, ya kan. Cuma dia bohong-bohong aja gitu, ngomongnya selangit aja, setinggi langit gitu. Padahal kan kalau dipikirin kan ya nggak mungkin lah dagang di Tanah Abang dengan harga demikian, ya nggak mungkin itu perancang terkenal. Kalau misalnya orang mau pikir dengan logika yang bagus, ini bahannya nggak luntur gitu. Padahal mah batik di mana-mana mah pakai bahan yang berapapun juga pasti luntur pertama kali cuci, namanya buang obat, ya kan. Tapi saya nggak mau, saya pasti ngomongin pertama kali luntur bu, pertama kali, soalnya buang obat. Saya ngomong jujur, saya nggak maunya begini, nanti ujungnya takutnya dia balikin tuh barang, dia komplain gitu. Tapi anehnya nggak ada yang komplain ke dia. Kalau saya takut, saya ngomong bohong begitu, nanti orang datang komplain sama saya, barang itu dipulangin padahal udah dicuci gitu, ya kan. Kadang-kadang kan ada pembeli yang kayak begitu, saya nggak mau. Saya ngomong apa adanya aja gitu, daripada bohong-bohong begitu. Ya kalau begini ya keadaannya begini ya begini gitu.
Kalau misalnya dia mau ukurannya yang kecilan atau gimana ya, mau dipermak ya bisa. Kalau saya mah begitu. Tapi kalau misalnya saya suruh bohong macam begitu mah nggak mau saya. Nggak bisa saya. Dia padahal jualnya lebih mahal dari saya. Tapi sih saya nggak masalahin itu ya. Cuman yang saya masalahin adalah dia suka nyebarin berita yang nggak benar gitu loh. Berita yang nggak benar itu. Terus saya gitu sering-sering main magic begitu, jadi saya nggak suka gitu. Tapi buntut-buntutnya ini ya, dia kan pindah tokonya. Padahal dia orang kaya, tokonya banyak. Dia pilih tokonya, dia pilih tokonya yang bagus-bagus. Dia kontrakin, dapat duit kontrakan. Dia pilih toko yang murah buat dia jualan. Ada selisih lebih kan gitu. Jadi dia nggak pernah pakai toko dia sendiri. Dia pasti ngontrak. Karena apa? Karena toko dia yang bagus-bagus kan duit kontrakannya mahal, ya kan? Dia kontrak aja yang murah-murah, dia dagang di mana gitu. Cuman yang saya salut belakangan ini dari orang ini ya, ternyata dia itu melihat saya ya, kan saya bilang udahlah banyak berdoa aja sama Tuhan gitu, nggak usah terlalu banyak dengerin macam-macam. Dia sakit kuning. Dia bilang begini, dia kan agamanya Buddha. Bilang begini, sekarang saya doa sama Tuhan Yesus aja gitu. Tapi saya bilang hebat, ada kemajuan nih orang gitu. Ya kan, saya doa sama Tuhan Yesus aja sekarang katanya. Saya jarang doa di tepekong katanya gitu. Kebanyakan saya doa sama Tuhan Yesus karena saya lihat orang Kristen kok begini ya katanya gitu. Saya cuma senyum doang aja. Dia ngomong berapa toko di toko saya, tapi ngomong itu ke arah saya diam aja. Cuma saya senyum doang gitu. Saya senyum. Berarti kan tanpa saya membicarakan mengenai Tuhan Yesus, dia bisa lihat kehidupan saya, ya kan? Dia bisa lihatlah seperti apa saya gitu. Walaupun dia ngerjain saya pakai magic ini, magic itu, magic itu saya nggak pernah ngebales. Buat apa? Ini duitnya saya buat beli bakso. Rumah saya aja sering dikerjain aja. Enggak, saya bersihin aja, pakai doa aja. Saya doain bener. Nanti suatu saat saya ngomongin mengenai kekuatan kegelapan. Apa yang saya pelajari mengenai kekuatan kegelapan selama 22 tahun ini. Saya akan bicarakan. Tapi nanti ya di konten YouTube yang lain. Kali ini saya ngomong mengenai sebuah komunikasi. Walaupun nanti kan dengan komunikasi juga ya kan. Saya doa juga dengan komunikasi. Tapi komunikasi saya sama Tuhan ya kan. Dengan saya komunikasi dengan Tuhan itu ada apa ya. Lama-lama kita akan timbul namanya sebuah iman. Dengan iman itu, dengan iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan sebuah gunung, ya kan? Jadi saya percaya dengan iman kepada Kristus, makanya semuanya akan kembali pulih, kembali normal. Nanti saya akan bicara di konten YouTube yang lain. Kali ini saya bicara mengenai sebuah komunikasi. Jadi kita penting sebuah komunikasi itu untuk ngelobi orang, atau misalnya mau cari mukanya di sini ya, mukanya ada di mana-mana gitu. Mau komunikasi, maksudnya mau ngelobi sana sini gitu dengan mulut manisnya, dengan mulut ininya. Saya bisa bicara dengan mulut manis, tapi menurut saya nggak semuanya penting untuk dibicarakan dengan mulut manis, ya kan? Kalau saya orangnya apa adanya. Kalau saya begini ya begini aja gitu loh. Saya bukan tipe orang yang suka cari carmuk gitu. Waktu saya kerja juga saya kerjain yang ada aja, yang saya bisa. Saya nggak bisa ya saya tanya. Misalnya saya nggak mampu ya saya bilang nggak mampu. Saya nggak orangnya begitu gitu. Jadi orangnya apa adanya aja. Nggak suka ngelengkok sana, ngelengkok sini, bohong sana. Dan saya nggak suka ngebohong, benar. Kalau orang suka ngebohong itu, dia berbohong satu, dia harus menutupi bohongnya yang lain. Wah, pusing. Saya nggak suka berbohong kayak begitu. Kalau saya salah, iya saya salah. Saya ngomong saya salah gitu loh. Tapi saya nggak suka berbohong sana sini ya. Nggak perlu lah gitu loh. Dengan menceritakan sebuah kebohongan dan menutupi dengan kebohongan lain, ya kan? Kadang-kadang kan ada orang yang mau gengsi dia tinggi, dia banyak bohongnya gitu loh. Cerita banyak bohongnya. Saya nggak suka tuh berteman sama gitu. Saya nggak suka berteman sama perempuan yang kayak begitu. Terus terang aja saya ngomong ya. Saya perempuan, tapi saya nggak suka gitu loh. Kalau ngelihat orang ngomongnya terlalu tinggi,
kalau tingginya bener nggak apa-apa ya kan, kalau memang ada buktinya bener gitu. Tapi kalau dia ngomong tinggi karena daya khayal dia doang yang diceritakan sama kita, capek dengerinnya. Kalau saya orangnya begitu, daripada dengerin dia saya mendingan kerjain kerjaan saya yang lain. Saya ada temen yang kayak begitu, ada di kantor dulu, bener-bener daya khayal dia tinggi. Akhirnya kan dikerjain sama teman-temannya, suruh ngebayarin ya kan, suruh ngebayarin, dia katanya orang kaya, bayarin dong kita makan gitu. Bayarin sama dia demi gengsi dia. Padahal saya ngeliatnya juga kasihan ya, aduh buat apa sih ngebohong-bohong sampai begitu gitu loh. Ini coba kerja di luar negeri, kasih duit, ngirimin uang dalam bentuk dolar gitu, gimana gimana bla 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 bla, ini punya ini gitu. Padahal kan gak semuanya harus diceritakan begitu, Bu. Orang gak semua ceritanya benar, cuma dia ngomong daya khayal dia ketinggian doang. Kebanyakan komunikasi itu, kebanyakan ngobrolnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau orang yang kayak gitu kan, kalau udah ketahuan kan akhirnya di belakang di ngomongin, ya kan? Jadi diketawa-ketawain gitu loh. Jadi bahan lelucuan buat gosip mereka gitu. Ya kan, kasihan padahal gitu. Padahal ngomong aja apa adanya. Kalau memang nggak ada yang perlu diomongin, ya nggak usah diomongin. Buat apa diomongin hal-hal yang nggak penting? Nggak semuanya hal penting ya, nggak penting tuh harus diomongin. Kalau mau hayalan-hayalan, yang nulis aja di buku diare, kayak siapa tahu nanti suatu saat jadi novel, apa jadi cerpen, dapat duit, ya kan, daripada diumbar sana umbar sini cerita yang nggak jelas. Kadang-kadang memang seorang wanita itu ya kalau bicara tuh lebih banyak daripada pria, ya kan. Ngomongin tuh misalnya wanita udah 2000 kata, pria baru berapa, 700 beberapa. Tapi kalau saya sejak bikin konten YouTube ini ya, saya bicaranya rada berkurang gitu. Kenapa? Karena saya mikirin besok temanya apa lagi ya, besok temanya apa lagi ya. Saya selalu mikirin begitu gitu. Enak gak ya kalau temanya ini gitu. Dan kalau habis bicara ini kayaknya energi saya udah banyak keluar. Jadi kalau misalnya saya kan masih kuliah ya kan. Lagi kuliah tuh jadi ngobrol saya nggak banyak, cuma dikit gitu loh. Kalau ada pertanyaan baru saya tanya, kalau nggak ada pertanyaan saya nggak nanya gitu. Dan teman-teman saya kan ada teman ngobrol juga ya. Jadi ngobrol saya berkurang sekarang, agak berkurang gitu. Jadi saya ngomong seperlu-perlunya aja. Kalau nggak perlu udah malas gitu. Kayak suami saya, dia malas tulis WA gitu. Misalnya saya udah cerita nih panjang lebar, saya lagi pergi nih, saya lihat ini, nggak dijawab sama dia, beneran. Sampai di rumah, iya udah tahu, udah dibaca, itu doang. Padahal kan kalau misalnya kita lagi nulis WA ya lagi asik-asik minam, ada begini, mau nggak dijawab apa kan nggak enak ya. Orang dijawab enggak kek, apa gimana kek, enggak, males aja jawabnya gitu. Ini nggak asik banget diajakin ngomongnya, itu nggak asik gitu loh. Walaupun cuma di WA atau misalnya saya telepon WA lagi di luar, nih ada ini mau nggak gitu. Saya suka nawarin kadang gitu, karena kan dia tipe orang yang nggak suka keluar gitu loh, saya keluar kalau ada perlu. Kalau nggak ada perlu sih nggak keluar gitu. Misalnya saya mau belanja, kayak belanja ke pasar, belanja sayur ya kan. Saya kalau belanja tuh saya mesti lihat bentuknya gitu, bentuk fisiknya kayak gimana. Nih misalnya sayurannya seger apa enggak, harganya berapa, saya mesti tahu gitu. Kalau saya, karena kemarin COVID pertama-tama saya beli di online, saya udah datang, ya barangnya cuma segini, maaf ya, kedikitan, mahal, belum ongkirnya. Udahlah, saya nggak mau, saya mendingan belanja aja sendiri ke pasar gitu. Nggak suka gitu loh. Ini juga mungkin saya beli gembok lagi nanti, nggak lama lagi saya beli gembok. Kayaknya saya jalan sendiri, dan saya nggak beli toko-toko yang dekat, belinya rada jauhan. Mudah-mudahan sih nanti enggak. Ini gemboknya semuanya udah saya tuker juga nggak cocok, udah kebongkar semua. Nanti saya cerita mengenai kekuatan kegelapan, walaupun orang naruh seperti apapun saya tahu gitu. Tanpa saya berdoa pun saya tahu gitu. Karena udah terbiasa, saya udah terbiasa ngadepin begini, jadi saya udah ngerti gitu. Kalau orang belum terbiasa kan nggak tahu gitu.
Tapi karena saya udah terbiasa, saya tuh udah tahu gitu. Cuman saya mau tahu trik-trik mereka tuh seperti apa gitu. Oh, saya belajar di sini, oh udah ketahuan gitu. Cuman cara dia menghacker handphone saya itu yang saya belum tahu. Karena saya agak-agak gaptek ya mengenai teknologi. Kadang-kadang aja saya takut sama akun saya ini. Beneran. Karena kan kadang-kadang gimana gitu. Makanya kadang-kadang saya suka ngomong sama Google. Aduh, akun saya ini gimana? Rumah saya ini di sini. Rumah saya di Jakarta Pusat, kok tiba-tiba kok bisa denanya di Jakarta Timur apa Jakarta Selatan, padahal rumah saya nggak di sana gitu loh, nggak di sana lagi gitu, tapi posisinya kok di sana gitu. Itu yang kadang-kadang rada-rada mengkhawatirkan saya ya. Mungkin handphone saya mesti ganti gitu buat konten YouTube ini nanti tersendiri, jadi nggak campur sama WA, nggak campur sama IG, supaya lebih bebas saya ngerjainnya gitu, khusus buat ini, buat konten YouTube sendiri. Nggak usah yang mahal-mahal lah belinya lah. Udah ada handphonenya sih, saya beli murah. Saya nggak suka beli barang mahal, elektronik yang mahal juga saya nggak suka beli. Kenapa? Kalau udah dijual harganya jatuh, sama-sama aja, yang penting bisa pakai saya. Yang bisa pakai, bisa ngerekam, udah hasilnya lumayan ya udahlah. Kata teman saya, beli dong, kalau mau jadi YouTuber beli dong yang 10 juta. Waduh, 10 juta, saya bilang gitu. Hasilnya aja belum kelihatan, saya bilang gitu. Enggak, pakai aja handphone yang ada, saya bilang gitu. Handphone saya yang pakai ini aja, saya belinya bekas, beli second. Tapi belinya kemahalan kayaknya. Saya nggak ngerti elektronik sih, kemahalan kayaknya. Jadi saya beli, saya budgetin. Semua juga saya budgetin. Kalau elektronik juga saya nggak boleh lebih daripada 1.300.000, nggak boleh lebih dari segitu. Kemahalan nggak buat saya, beneran. Karena menurut saya kan nggak ngerti teknologi macam-macam. Paling IG, Facebook yang penting-penting aja gitu loh. Nggak suka selancar kemana-mana, nggak ngerti lah gitu loh. Malah kalah sama anak keponakan saya, kalah saya, beneran. Dia lebih pintar, lebih canggih daripada saya gitu. Kadang-kadang dia ngomong, ini kuku kok nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Enggak, jadul banget ya iya, saya nggak ngerti, saya minta diajarin, diketawain doang. Ya udah, namanya juga anak laki ya kan, nggak bisa diajak kompromi gitu. Kalau anak perempuan mungkin masih lebih enak kali ya. Ya udahlah, saya biarin aja. Kadang-kadang saya bilang, manggilnya mami dong, enggak kuku ya. Kata mama suruh kuku gitu. Ya udahlah, biarin aja, terserah mereka gitu. Dulu kan rumahnya dekat jadinya enak, kalau sekarang rumahnya jauh jadinya susah ketemu. Tapi ya nggak masalah lah, suka-suka mereka lah gitu. Namanya masing-masing udah berkeluarga ya kan, mereka sibuk dengan keluarganya, saya juga sibuk dengan keluarga saya sibuk ngurusin mama saya juga gitu. Jadinya kan masing-masing ada kesibukan sendiri-sendiri ya kan, namanya udah berkeluarga. Tapi kan komunikasi kan harus, sebenarnya kan harus ada komunikasi gitu loh, nanyain kabar apa gimana gitu loh, walaupun sebulan sekali apa 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali gitu. Tapi ya udahlah, terserah mereka lah maunya gimana. Cuman memang benar sih, kadang emosi saya nggak stabilnya hanya karena dikerjain orang. Kadang ya coba pikirin ya, udah saya rapiin, udah saya pel semua tempat, udah saya pel, udah rapiin, udah saya doain. Saya tuh kalau ngepel tuh lama. Kenapa lamanya? Karena saya pakai doa gitu loh. Karena satu tempat saya nggak cocok, saya pasti doa terus, saya beresin tempat sampai bersih. Bukan karena debu, karena macam-macam begitu gitu loh. Saya nggak suka sama benda-benda begitu gitu. Apalagi mereka masuk nggak permisi sama saya, ya kan? Nggak mungkin permisi juga saya kasih, nggak permisi aja saya nggak kasih. Makanya entar mungkin kuncinya saya beli lagi kali. Kadang-kadang merepotkan ya kalau hal begini, tapi menurut saya ini seninya gitu. Kadang-kadang kalau orang nggak mau pusing nih ya, udah jual aja deh rumahnya, jual, terserah mereka mau berapa. Saya nggak mau begitu. Kalau saya merasa tempat saya nyaman di sini, walaupun diapain saya nyaman gitu. Jadi nggak perlulah saya pindah-pindah. Karena saya merasa campur tangan Tuhan ada kok di sama saya. Diapain juga saya merasa campur tangan Tuhan ada sama saya. Jadi nggak usah takut lah gitu. Nggak perlulah saya takut-takut hal-hal begitu. Dan saya nggak perlu ke dukun. Kata orang, udah kita ke dukun lagi aja gitu loh. Coba tanya, coba ada penangkalnya nggak?
ada apanya, maksudnya apa sih katanya, pagar ya namanya. Saya bilang nggak mau, saya pakai begituan, sayang duit. Saya bilang mendingan buat makan bakso daripada buat ke dukun. Saya bilang ngapain, orang saya bisa pakai doa aja, sama Tuhan Yesus juga bersih, nggak perlulah kesana sini buang-buang duit. Buat apaan? Saya ganti-ganti kunci aja udah buang duit no. Saya habis berapa duit ya kan, ini mesti saya ganti lagi kuncinya, saya nggak cocok. Kemarin udah saya ganti tuh kunci, saya udah bikin lagi kunci. Udahlah, nanti saya beli lagi. Belinya mungkin tempatnya ngaprak-ngaprak kali ya, sana sini. Entar lah. Tapi saya mau coba yang ini dulu nih. Saya coba agak sulit dikit. Bisa nggak dibuka? Saya pengen tahu. Kuncinya saya cabut. Bisa nggak dia buka? Nggak saya pakai mur, saya cabut semuanya. Udah saya kunci, saya cabut. Sama-sama susah deh. Saya bukanya juga susah, dia juga ngitingnya juga susah. Ya kita coba aja ntar, kita lihat hasilnya bagaimana. Cuman saya males aja bikin saya lagi buka bongkar kunci, bongkar apa, saya keluarin. Saya males aja. Tapi nanti mungkin nanti deh konten YouTube yang selanjutnya saya akan cerita pengalaman saya mengenai barang-barang begitu. Kalau yang ini sih ya udah fokus, nggak usah cerita macam-macam, ya kan. Jadi menurut saya kita harus memulai segala sesuatu dengan komunikasi yang baik, dengan bahasa Indonesia yang baik, supaya dimengerti dengan banyak orang, ya kan. Nggak usah, kadang-kadang kan anak muda tuh waktu zaman saya dulu itu kan kadang-kadang bahasanya disingkat-singkat gitu, gitu. Kadang-kadang susah deh gitu loh, disingkat-singkat, belakangnya doang apa tengahnya doang gitu yang dipakai. Saya nggak ngerti lah, saya juga nggak ngikutin gitu loh. Karena kan waktu saya masih sekolah itu, saya banyakkan di lesin privat. Terus terang aja, saya tuh jarang banyak bergaul di luaran gitu. Karena kan mama papa saya sibuk di toko ya kan. Saya di rumah cuman sama adik saya. Dan rumahnya itu dulu ngontrak, karena kan belum punya uang buat beli rumah, ngontrak. Mama saya, papa saya dagang sepatu, jadinya tempat itu sekalian buat gudang. Jadi nggak boleh keluar masuk, banyak keluar masuk gitu. Jadi saya di rumah sama pembantu, kadang-kadang sama nenek saya, oma. Saya panggilnya Popo. Sama Popo saya di rumah doang gitu. Tapi kan pembantu jarang ngajakin kita ngobrol. Popo saya jarang ngajakin saya ngobrol. Ya kan, kadang-kadang kan mereka ngomong pakai bahasa Mandarin gitu menurut saya. Jadinya kita nggak terbiasa gitu untuk ngobrol, komunikasi tuh kurang terbiasa. Saya bisa bawel begini karena saya waktu SMP itu saya duduk sama cewek, temen saya itu orangnya grecek, bawel gitu. Kadang-kadang suka protes sama saya, ngomong kenapa buka mulut gitu. Akhirnya lama-lama saya belajar bicara kan sama dia, belajar ngobrol, ada aja yang ngomongin dia. Jadi lucu, menurut saya lucu gitu nih orang. Jadi saya belajar ngobrol di situ. Ditambah lagi waktu saya lulus habis SMA, akhirnya saya dibaptis, habis dibaptis ikut katekisasi dulu kan. Waktu itu saya di GKI, saya ikut katekisasi, terus saya dibaptis, habis dibaptis saya langsung terjun pelayanan sekolah minggu lagi. Kan di training dulu kan, hampir setahun saya di training, ikut sekolah dulu bagaimana mengajar di depan anak-anak kecil gitu. Tapi ada gunanya juga, ada gunanya. Jadi saya belajar bicara di depan anak-anak. Coba waktu SD saya dulu, saya disuruh kan hari itu hari 17 Agustus ya kan, suruh setiap satu kelas itu disuruh bikin pidato ke depan gitu. Saya kan nggak biasa ngobrol, ya kan nggak biasa ngomong, orangnya pendiam. Dulu mah pendiam, saya kayak patung Liberty katanya. Kata teman-teman saya orangnya kayak patung Liberty. Kalau nggak ditegur nggak bakal ngomong. Pun kalau ditegur katanya ngomongnya cuma dikit, sepatah dua patah kata. Iya itu dulu saya waktu SD begitu. Jadi temennya nggak banyak. Nah saya disuruh suruh khotbah, suruh baca
tulisan saya kan mengenai hari kemerdekaan 17 Agustus gitu. Udah gitu ya, saya udah hafalin, tapi saya lihat mata tuh begitu banyak, teman-teman saya tuh matanya banyak gitu, lupa saya. Akhirnya yang saya bicarakan bukan mengenai 17 Agustus, saya bicara mengenai itu perayaan ulang tahun. Akhirnya udah selesai, teman saya ketawain saya kan, orang disuruh apa katanya, bacanya apa katanya gitu. Oh iya ya, saya aja nggak sadar loh saya bicara begitu, saya ngoceh aja gitu, tapi saya lupa apa yang saya udah hafalin tuh lupa karena gugup, karena saya ngeliat kok banyak yang ngeliatin saya gitu. Nggak biasa kan, nggak biasa ngobrol, nggak biasa maju ke depan, nggak biasa bicara kayak pidato gitu. Udah deh, hancur lah nilainya juga. Untung cuman C, dikasih C gitu. Terus kayak gitu, tapi kan jadi bahan ketawaan kan sama teman-teman. Karena waktu itu saya kurang bisa komunikasi. Saya orangnya tipenya dulunya kurang bisa komunikasi karena masa kecil saya itu banyak kan diasuh sama pembantu gitu. Jadi kurang ngobrol, kurang diajak bicara. Saya baru bisa bicara kan waktu udah SMP, belajar dari teman saya. Itu juga dia banyak ngajarin saya, cara bicara tuh harus begini. Baik juga ada orangnya. Dan kita berteman juga cukup lama gitu. Cukup lama lah. Satu-satunya teman wanita saya, menurut saya sih dia ya, waktu itu ya, yang banyak berteman gitu. Cuman waktu saya udah selesai kuliah, saya di dunia kerja, saya lebih senang berteman sama laki-laki. Karena kan saya pikir kalau laki enaknya begini, saya bisa nebeng dia kalau pulang. Misalnya dia nih mau pulang, lu pulang ke arah mana? Ke arah sini, lu ikut gak? Gitu. Itu enaknya di situ gitu. Kalau sama cewek kan nggak bisa, sama-sama naik kendaraan umum. Kadang mereka naik mobil kan arahnya beda. Cuman kalau cowok kan mereka kan naik motor kan, ngeringkes saset jalannya ya kan. Kadang-kadang dia kasihan sama saya, ya udah deh, gue turunin lu di sini ya. Gue soalnya mau ke daerah ini. Bisa ngikutan gitu, enaknya di situ gitu. Makanya saya lebih senang enjoy berteman sama cowok waktu saya kerja ya. Waktu saya kuliah juga saya nggak terlalu banyak bergaul sama cowok sih, banyak kan sama perempuan. Karena kan waktu itu kan di kelasnya juga banyak kan cewek ya kan. Cuma kalau di dunia kerja kan ada bagian lantai 3, lantai 4, lantai bawah ya kan, yang saya kenalan gitu loh. Kenalannya cuman satu tujuan saya enak gitu, kalau pulang bisa nebeng, itu doang sih intinya. Yang lain mah saya nggak terlalu pusingin gitu. Karena kan menurut saya kan enaknya berteman sama cowok, kadang-kadang dia lagi masalah nih sama teman ceweknya, saya ditraktir, gue lagi pusing nih, kita jalan yuk saya bilang gitu. Habis itu saya ditraktir, cuma dengerin curhat dia. Makanya saya bisa kan maksudnya ngerti lah selak beluk mengenai dunia anak muda dari sisi prianya tuh kayak gimana. Nanti satu saat saya akan cerita kalau saya lagi mood pengen cerita yang itu ya. Soalnya ada beberapa tema di kepala saya, cuma belum semuanya saya keluarkan gitu. Yang ini komunikasi saya bilang wah menarik juga nih untuk dibicarakan. Karena kan sebuah komunikasi itu harus dua arah. Oke, kita akhiri renungan hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan pada hari ini ya Bapak. Sebuah konten YouTube mengenai komunikasi ya Bapak. Berilah ya Tuhan agar hubungan suami istri yang pada saat ini kurang harmonis ya Tuhan, banyak percecokan ya Tuhan, banyak misunderstanding antara keluarga besar mereka sehingga mereka banyak berantem, banyak berargumentasi ya Tuhan. Berilah shalom di dalam keluarga mereka, berilah mereka untuk mengerti satu sama lainnya, bisa mengkomunikasikannya dengan baik tanpa kepala panas ya Tuhan, dengan hati yang dingin ya Bapa. Karena Engkau satu-satunya Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba percaya ya Tuhan, dengan semua komunikasi yang baik ya Tuhan, semuanya dapat diselesaikan dengan baik pula Tuhan Yesus, tanpa amarah, tanpa ada gontok-gontokan, tanpa adanya sentimen masing-masing. Satu mengalah itu lebih baik
lebih baik mengalah untuk sebuah perdamaian daripada saling egois yang ingin menang sendiri ya Tuhan. Berilah ya Tuhan agar hati setiap penonton YouTube ini ya Tuhan, jikalau mereka ada masalah ya Tuhan, ada masalah perhidupan dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, hamba percaya ya Tuhan, semuanya diselesaikan, semuanya dapat didoakan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Semua pergumulan hidup mereka doakan kepadamu ya Bapa, sehingga apapun yang mereka dihasilkan ya Tuhan, mereka percaya ya Tuhan, semua pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang pada saat ini ya Tuhan, para penonton YouTube yang ada dalam hal pusing kepalanya ya Tuhan, masalah pekerjaannya ya Tuhan, yang selama ini belum terselesaikan ya Tuhan, hamba percaya ya Tuhan, Engkau membantu menyelesaikan semuanya ya Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka akan ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba alaskan semua doa hamba ini kepadamu ya Tuhan. Engkau juru selamat pribadi hamba, dan Engkau juru selamat para anak-anakmu, penonton YouTuber ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.